lagi bersama saya Rozi, marketing lead di AccessTrade. Di 2 video sebelumnya kita udah belajar tentang affiliate marketing secara luasnya seperti apa, lalu kita belajar tentang cara memilih campaign dan mengenal tipe komisi di affiliate marketing. Sekarang saya ingin mengajarkan pada teman-teman untuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu bagaimana kita generate dan share link, lalu memilih platform, lalu bagaimana membaca report di AccessTrade, sampai bagaimana cara kita menentukan campaign atau produk yang tentunya memberikan kita profit yang cukup besar. Sebelum kita memulai affiliate marketing, mungkin kita bertanya-tanya bagaimana cara kita mendapatkan konversi pertama kita di affiliate marketing, melalui apa, media apa yang kita miliki, entah dari social media atau dari website. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah berapa besar kita harus punya followers atau berapa besar kita harus punya traffic di website atau di social media. Terus mana channel yang paling menguntungkan dan memberikan kita banyak tentunya banyak traffic dan konversi. Di sini saya akan coba ngeliatin ke teman-teman semua salah satu fitur yang kita miliki di AccessTrade, yaitu affiliate calculator. Di sini adalah sebuah fitur yang tentunya teman-teman bisa gunakan secara gratis untuk mengukur atau menghitung seberapa besar potensi komisi yang bisa teman-teman dapetin dari channel yang teman-teman punya. Kita bisa lihat di layar ini ada untuk menghitung TikTok kalkulator, YouTube kalkulator, Twitter kalkulator, sampai ke website kalkulator. Yang mana ini semua khusus untuk menghitung potensi komisi affiliate marketing di AccessTrade. Saya akan contohkan. Mungkin yang paling umum ya, kita coba pakai Instagram affiliate calculator ya. Sekarang saya coba dengan follower di bawah 10.000, dengan jumlah followernya saya taruh di angka 8.000. Balik lagi, ini adalah follower yang teman-teman miliki ya, jadi mau berapapun itu silahkan dimasukkan saja, nanti hasilnya akan ada. Lalu komen, ini lebih ke engagement. Kalian bisa lihat rata-rata average komen per post yang teman-teman miliki, taruh mungkin angkanya tidak terlalu besar, kita taruh di angka 38. Lalu berapa rata-rata like per postnya, kita ambil angka average ya teman-teman untuk menghitungnya. Lalu total posting selama 1 bulan, berapa banyak yang teman-teman posting. Balik lagi, postingan ini juga tergantung apakah itu reels, apakah itu feed, dan tipe postingannya, apakah postingan biasa aja atau postingan yang memang merekomendasikan sebuah produk. Di sini saya akan mengajari hitung-hitungannya dulu sebelum kita belajar tentang bagaimana kita merekomendasikan produk untuk teman-teman gunakan dan tentunya bisa memberikan komisi di affiliate marketing. Oke, kita calculate, lanjut. Nah, dengan angka 7.988 dengan komen per post 38, dengan estimate klik yang ada 239, ini sudah otomatis dari AccessTrade. Lalu kedua adalah estimate conversion, artinya berapa konversi yang bisa kalian dapetin. Dan yang terakhir estimate commission per post, artinya berapa sih komisi yang bisa kalian dapetin dari satu kali posting, yaitu 20.000. Dan estimate commission per bulannya kalian bisa mendapatkan 360. Angka-angka ini adalah angka-angka yang biasa kami gunakan di AccessTrade, dan ini adalah angka-angka yang memang hasil research yang kami gunakan juga. Jadi bisa dibilang angka ini mendekati angka 90%, tapi tentunya ada beberapa yang harus menjadi perhatian teman-teman, yaitu adalah yang pertama adalah tipe konten yang akan teman-teman post, dan yang kedua adalah apakah teman-teman itu konsisten atau enggak. Lalu teman-teman bisa lihat di sini adalah kreator. Kalau teman-teman adalah akunnya individual atau memang udah coba posting konten, ya kita ngelihatnya sebagai kreator. Tapi kalau yang remix kreator ini mungkin teman-teman tahu ya, kita ada namanya banyak banget akun reposter atau reuploader. Mereka juga main affiliate dan tentunya potensi mereka itu lebih besar. Jadi sangat menguntungkan kalau kalian punya atau membuat akun reuploader atau reposter, atau kita sebut juga remix kreator. Nah, setelah kita mendapat angka ini, selanjutnya apa? Kita bisa mulai untuk bisa masuk ke affiliate marketing di AccessTrade. Kita akan mulai cara share, lalu juga akan saya tunjukkan lagi bagaimana cara share yang baik. Kalau misalnya teman-teman pun misalnya masih kebingungan untuk memilih campaign-nya.
Sekarang kita udah masuk ke dashboardnya AccessRate. Di sini saya akan run through ngejelasin ke teman-teman semua tentang dashboard di AccessRate, cara penggunaannya, serta menu-menunya. Mungkin dari sini teman-teman banyak yang nggak tahu ya cara untuk memulai affiliate marketing di AccessRate itu dari apa aja. Oke, sekarang kita masuk ke dashboard AccessRate. Ini adalah akun punya saya. Jadi teman-teman kalau ngeliat di sini komisinya besar, ya, karena memang saya juga pemain di affiliate marketing, tetapi saya itu lebih suka main di campaign-campaign finance. Kenapa? Karena komisinya itu sangat besar. Nah, di AccessRate itu banyak sekali pilihan campaign, mulai dari kalian tinggal ke campaign directory dulu, lalu pilih campaign list. Kita tuh di AccessRate punya banyak pilihan campaign, seperti yang saya bilang di video sebelumnya, mulai dari si brand itu sendiri yang ada di marketplace, beauty untuk produknya, ada juga gadget, ada juga home and living. Lalu untuk kategorinya kita ada e-commerce, ada juga properti, lalu ada travel, ada juga kayak sport nih, Puma, Adidas, lalu juga banyak campaign-campaign yang memang mungkin teman-teman nggak temukan di platform affiliate marketing lainnya gitu loh. Nah, di sini uniknya di AccessRate itu juga banyak pilihan campaign yang ngasih komisi cukup besar. Saya akan kasih tahu beberapa triknya ya. Contohnya mungkin paling mudah adalah Shopee. Ada Shopee ID non KOL, ada Shopee ID non KOL tier 2, dan juga ada Shopee ID KOL tier 1. Apa bedanya? Jadi yang membedakan hanya jumlah komisinya aja teman-teman. Besar komisinya. Contohnya kita masuk ke Shopee ID KOL tier 2 ini ya. Oke, sekarang kita akan ngelihat detail campaign dari Shopee ID KOL tier 2. Seperti yang tadi saya jelaskan, terdapat perbedaan antara campaign-campaign Shopee yang ada di AccessRate. Tentunya yang paling membedakan adalah besar komisinya. Namun sebelum kita membahas tentang besaran komisi, saya juga pengen teman-teman tuh tahu, ketika kita meng-apply sebuah campaign, kita harus benar-benar membaca deskripsinya agar di kemudian hari teman-teman itu nggak punya masalah terkait komisi yang teman-teman dapatkan. Kan bisa jadi ya teman-teman misalnya udah dapat komisinya besar tapi tahu-tahu nggak tervalidasi oleh Shopee. Artinya kan ini sangat merugikan sendiri untuk teman-teman. Misalnya ternyata teman-teman itu nge-share produk yang terlarang atau menggunakan traffic yang terlarang dari Shopee. Jadi penting untuk membaca detail dari campaign si Shopee itu sendiri. Nah, di sini udah secara jelas dijelaskan bagaimana kita mendapatkan komisi, lalu juga TNC-nya, sampai bentuk larangan yang nggak diperbolehkan, channel-channel apa aja, dan yang terakhir adalah komisi yang didapatkan. Saya akan jelaskan dulu yang awal nih. Jadi kalau di Shopee kita akan dapat komisi jika cookies di website dalam 30 hari dan apps dalam 7 hari action tercatat. Maksudnya gimana sih? Jadi mungkin ada yang belum tahu juga ya cookies itu apa. Kalau cookies itu maksudnya adalah mungkin lebih tepatnya seperti sepenggal data yang mana ketika user klik link affiliate yang kita share lalu mereka melakukan pembelian di hari kedua atau ketiga, kita itu dapat komisi. Jadi sebagai sepenggal data yang ditinggalkan di device atau di browser yang mereka gunakan. Tujuannya ini untuk menandakan bahwa si user telah klik link affiliate kalian dan juga akhirnya membeli produk yang mereka inginkan melalui link affiliate kita. Nah, di sini juga dijelaskan tentang action apa yang terjadi, action yang sah dan terhitung apabila pengunjung atau visitor berhasil melakukan pemesanan atau order. Jadi kalau misalnya pemesanannya gagal, tentu kita nggak dapat komisi. Atau misalnya COD-nya gagal, kan kalau di Shopee banyak tuh ya yang COD. Jadi kalau COD-nya gagal ya kita nggak dapat komisinya. Lalu yang kedua, pengunjung ini melakukan transfer sesuai dengan biaya yang dipesan, gitu loh. Nah, di sini juga kita harus memperhatikan apa yang menjadi larangan keras pada di campaign Shopee.
teman-teman bisa baca dulu ya. Jadi dari terms of campaign-nya juga sangat penting. Lalu mungkin yang paling enak selanjutnya adalah ini nih, yang nggak diperbolehkan. Jadi teman-teman itu nggak bisa menggunakan namanya SEM. SEM itu apa sih ya? SEM itu mungkin kayak Google Ads ya, teman-teman tahu. Jadi teman-teman tuh nggak bisa menggunakan Google Ads untuk share link affiliate share link affiliate Shopee gitu. Lalu juga misalnya teman-teman pakai clickbait nih, menampilkan link affiliate-nya di konten-konten porno atau konten-konten judi. Nah itu nggak boleh, pasti komisinya nggak akan dapat nantinya. Lalu nah jelas ya di sini ya, apakah terkait dengan materi pornografi atau cabul. Jadi itu nggak boleh banget sama si Shopee. Mungkin saya akan skip lanjut aja ke yang paling penting, yaitu tentang komisi. Jadi kalau teman-teman apply campaign di AccessRate, teman-teman tuh harus lihat dulu deskripsi campaignnya agar teman-teman tuh tahu. Nah contohnya nih di Shopee, dia itu ada 2 komisi, yaitu komisi direct dan komisi indirect. Secara gampangnya, kalau komisi direct artinya ketika user klik link produk yang kita share linknya, lalu mereka membeli, kita mendapatkan komisi secara direct. Yang kedua, misalnya kita share link A, lalu si user beli produk B. Nah itu kita dapatnya komisi indirect. Nah dengan hal ini teman-teman tuh harus tahu ada bedanya komisi direct dan indirect. Komisi direct tentunya lebih besar. Di sini tertulis 10%, sementara yang indirect 2%. Dengan maksimal cap yaitu 38.000. Nah ini sama nih capnya. Jadi cap itu apa sih? Kalau cap itu kayak batas maksimal komisi yang bisa kita dapatkan dari suatu produk. Misalnya kalau teman-teman nge-share link laptop terus juga terjadi pembelian laptop, nah itu capnya 38.000 kalau kita pakai link Shopee. Nah di AccessRate kita punya banyak campaign gadget yang juga teman-teman bisa apply. Jadi saya akan lompat sedikit ngejelasin tentang campaign yang tersedia di AccessRate. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ada Basis, ada juga HyperX. Nah, bedanya kalau Shopee tadi teman-teman itu dapat capnya 38.000. Sementara kalau teman-teman ambil link atau apply campaignnya dari kayak HyperX by HP ini ya, yang dimana pembeliannya ini terjadi di Shopee, kita itu dapat komisinya lebih besar. Jadi komisi yang ada di sini di angka 4%. Nah 4% dari sales tanpa cap. Jadi kalau misalnya terjadi pembelian 10 juta, teman-teman dapat komisinya 400.000. Cukup beda kan. Jadi ada beberapa trik yang memang teman-teman itu harus pahami di AccessRate untuk bisa mendapatkan komisi lebih besar. Nah balik lagi kita kembali ke Shopee. Saya scroll dulu. Oke, Shopee Tier 2. Tadi saya jelaskan tentang maksimal cap. Nah, ada juga yang paling penting, yaitu adalah validasi. Di sini validasi 65 hari. Artinya, teman-teman baru dapat komisi itu sekitar 65 hari ketika terjadi pembelian. Ketika komisinya itu sudah tervalidate dan sukses. Nah, mungkin teman-teman bertanya kenapa komisi di AccessRate itu lama atau validasinya lama, beda dengan Shopee ya mungkin 2 minggu. Balik lagi teman-teman, AccessRate di sini hanya penengah atau penghubung antara si campaign atau si brand dengan publishers atau kalian yang sebagai affiliate marketer. Jadi tentunya kita nggak bisa mengganggu atau meminta perubahan ketika memang si campaign sudah setting validasi yang udah mereka tentukan. Balik lagi ini kuasanya ada di brand, bukan di AccessRate, seperti itu. Oke, udah paham tentang bagaimana cara kita membaca detail campaign, apa aja yang dilarang, pentingnya mengetahui jenis komisi dan besaran komisi yang didapatkan. Oke, trik selanjutnya saya pengen kasih tahu ke teman-teman bagaimana kita mendapatkan komisi yang lebih besar lagi daripada kita ngejalanin campaign, misalnya campaign e-commerce. Nah, di AccessRate seperti di video-video sebelumnya, saya jelasin kalau campaign finance adalah campaign yang paling menarik karena memberikan komisi yang cukup besar. Karena saya di sini sudah apply campaign dan di affiliated ya, jadi saya nggak nunggu lagi. Oh ya teman-teman, di AccessRate itu ketika teman-teman apply campaign, contohnya nih ketika saya apply campaign, saya tuh perlu menunggu ada namanya masa validasi yang mana ini akan
dicek oleh si brand mengenai akun kita itu seperti apa, atau tim Access Rate yang akan nanti ngecek. Nah, karena saya sudah apply campaign finance dan juga udah saya jalankan, jadi dia ada di tab yang affiliated ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau campaign kayak dari Bank Mega ini kita dapat 210.000 ketika user berhasil melakukan apply kartu kredit. Sama, Hannes juga 200.000. Jadi kita tuh nggak perlu terlalu effort untuk bisa mendapatkan komisi yang besar ya. Misalnya teman-teman nih kan kayak campaign finance ini teman-teman bisa lakukan ke teman-teman terdekatnya dulu, share. Untuk kayak misalnya apply kartu kredit, apply kartu kredit dari Bank Mega atau dari si Hannes. Karena kalau pakai link affiliate biasanya tingkat approval kartu kreditnya itu lebih cepat. Jadi teman-teman tanya aja ke teman-teman sekitarnya butuh kartu kredit atau enggak, tinggal di-share linknya. Langsung teman-teman dapat 210.000 dan misalnya kalau pilih Bank Mega ya. Dan untuk masa validasinya ini nggak lama, nggak kayak Shopee 65 hari. Ini cepat teman-teman ya. Jadi nah conversion window-nya ini 30 hari ya. Jadi selama 1 bulan nanti teman-teman udah bisa dapat komisinya cair di Access Rate. Jadi kayak gitu, nggak perlu repot nunggu 65 hari. Oke. Nah, oke, tadi kita udah belajar bagaimana mengukur potensi dari akun yang kita miliki untuk bisa mendapatkan komisi affiliate di Access Rate. Lalu saya juga udah jelaskan tentang salah satu campaign e-commerce di Access Rate, yaitu campaign Shopee, yang mana campaignnya itu punya komisi yang lebih besar daripada komisi basicnya. Lalu campaign finance yang memberikan komisi lebih besar. Nah, sekarang saatnya bagaimana kita melakukan share link atau ambil link yang ada di Access Rate lalu kita share di sosial media yang kita miliki. Di sini saya akan lanjut ya karena saya udah apply campaignnya dari campaign Bank Mega. Saya akan coba tunjukin link atau postingan yang udah pernah saya share. Tapi sebelumnya kita coba ambil linknya dulu ya. Jadi kita pilih campaign directory, pilih ke campaign list, lalu ke teman-teman cek di bagian affiliated ya. Di bagian affiliated ini kalian tinggal lihat ada detail dan get link. Jadi kita langsung get link aja ke sini. Nah, oke, kalau ini belum ada tinggal di refresh. Oke, kalau kita refresh dulu biasanya agak sedikit nge-lag ya teman-teman. Atau kita pilih yang ini dulu deh, Hannes. Nah, ini kan linknya udah ada ya. Jadi ini kita copy. Nah, berhubung saya sebagai affiliate yang mainnya di Facebook, jadi saya memilih Facebook sebagai tempat saya untuk melakukan share link affiliate. Nah, ini adalah salah satu contoh postingan saya. Jadi teman-teman kalau lihat, saya tuh bikin landing page, lalu saya pasang link affiliate di landing page yang saya miliki, atau saya pasang link affiliate di postingan ini nih ya. Jadi contohnya misalnya kita klik, oke, nah ini adalah landing page yang saya miliki. Nah, di mana letak link affiliate-nya? Kita contoh ya. Nah, ini letak link affiliate-nya ada di sini, teman-teman. Jadi, ketika orang ngeklik link affiliate ini, lalu dia menyelesaikan prosesnya, lalu mendapatkan kartu kreditnya, saat itu kita mendapatkan komisi. Jadi, karena saya tidak memiliki sosial media yang mumpuni dan saya juga bukan seorang content creator, tetapi saya memiliki skill untuk membuat landing page, lalu nge-share di Facebook, lalu kita boost, ini kita bisa mendapatkan komisi yang cukup besar juga di Access Rate. Teman-teman bisa lihat tadi kalau komisi saya di Access Rate itu sampai ke 117 juta. Tentunya bukan hanya dari 2 campaign ini aja. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membaca report di Access Rate terkait performance affiliate marketing yang kita jalankan. Nah, teman-teman tinggal masuk ke menu report, lalu di scroll ke bawah ya, ada beberapa sub menu. Pertama performance, conversion, campaign, kreatif, sub ID sampai ke payment. Kalau teman-teman masih baru atau baru memulai affiliate marketing, teman-teman cukup fokus di bagian conversion dan campaign. Di sini saya udah buka di tab yang campaign. Teman-teman bisa lihat kalau
Di sini ada beberapa performance dari campaign yang udah saya jalankan. Karena saya lebih suka menjalankan campaign finance, jadi di sini hanya ada campaign finance yang pertama Hanes, Bank Mega Kredit yang website, dan Bank Mega Kredit yang mobile. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dari impressionnya, kliknya, CTR-nya, conversion, sampai ke CVR, dan yang terakhir adalah reward yang kita dapat. Nah, mungkin teman-teman merasa bingung ya kalau ngelihat data ini. Karena campaign Hanes tadi itu komisinya kan 200.000. Sementara saya udah mendapatkan conversion 87. Kenapa baru 800.000? Artinya baru sekitar 4 konversi yang divalidasi oleh Hanes. Jadi saya masih bisa mendapatkan reward yang lebih besar lagi ketika Hanes memvalidasi konversi yang telah saya berikan. Balik lagi ya teman-teman, karena kita menjalankan campaign finance, tentunya data yang kita dapatkan itu perlu divalidasi oleh si brand tersebut, baik dari Hanes atau Bank Mega. Jadi kita tinggal tunggu aja. Biasanya angka reward ini akan terus bertambah nantinya. Jadi kita nggak perlu khawatir terkait performance dari campaign kita, dan pihak Access Rate akan ngasih tahu kalau misalnya konversi kita itu di reject atau gagal. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir terkait performance dari affiliate marketingnya. Selanjutnya kita pindah ke tab conversion. Kalau misalnya teman-teman mau lihat lagi kita mendapatkan konversinya apa aja. Nah, terkait dari campaign yang udah saya jalankan selama 7 hari, saya mendapatkan berapa banyak konversi. Nah, ini dari Hanes. 7 hari terakhir saya dapat 2 gitu. Ada juga yang di bagian performance. Kalau teman-teman mau cek lagi lebih detail ya, in daily-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini gitu. Nah, kalau impressionnya ini nggak kebaca, teman-teman nggak usah khawatir, tinggal di refresh saja. Ini sering terjadi karena impression ini lebih ke seberapa banyak orang yang ngelihat link affiliate kita, seperti itu. Jadi kalau misalnya error ya tinggal di refresh aja, nggak usah khawatir. Oke, jadi gitu aja cara ngebaca report di Access Rate. Teman-teman bisa mulai untuk mengoptimasi performance-nya nanti ketika udah mulai menjalankan affiliate marketingnya. Nah, hari ini kita udah banyak belajar nih, mulai dari cara generate dan share link, memilih platform yang memang teman-teman suka, lalu bagaimana membaca performance reportnya, dan memilih campaign terbaik yang memang teman-teman minati. Oke, itu dia tutorial dasar-dasar affiliate marketing di Access Rate. Kita udah belajar banyak di video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tentunya saya akan bantu kalian untuk bisa mendapatkan komisi sebanyak mungkin di affiliate marketing hanya di Access Rate.